Oke, Ki Trana, sebelumnya terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk tim Misteri Dunia ini, Ki. Siap. Ki, jadi di Misteri Dunia ini ada tema tentang ilmu batin. Nah, ilmu batin atau kebatinan sendiri itu apa sih, Ki? Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. Sebenarnya konteks kebatinan tergantung dari persepsi orang. Nah, biasanya ilmu kebatinan adalah cara bagaimana dia bisa menentukan sikap untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya ada yang namanya aliran kebatinan. Jadi aliran kebatinan itu konsepnya itu secara sistematis dengan dari aliran agama yang berbeda. Nah, mereka menemukan bahasa yang istilahnya dengan aliran kebatinan. Nah, konteks kebatinan sendiri itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau metafisik. Kebatinan itu sendiri didapatkan melalui proses spiritual. Proses spiritual antara dia dengan Tuhannya. Nah, ambil contoh. Kenapa Nabi besar kita mendapatkan wahyu pertama di gua? Kenapa tidak di dalam rumah? Kenapa tidak di dalam masjid atau musola? Artinya mengajarkan agar kita bisa melakukan doa apapun dan dimanapun, kapanpun, dimana saja. Bahkan kita mau masuk kamar mandi, kita disunahkan untuk berdoa. Keluar dari kamar mandi, kita disunahkan untuk berdoa. Walaupun tidak menggunakan lisannya atau lisan, tetapi lebih batin. Nah, sedangkan aliran-aliran pemahaman kebatinan itu ya konteksnya seperti itu. Karena dengan kehidupannya dia sehari-hari, akhirnya dia memahami tentang proses kebatinan itu. Yang melakukan ini harus orang-orang yang benar-benar paham terlebih dahulu konseptual tentang arti manusia itu diciptakan seperti apa, untuk apa, terus bumi ini kenapa bisa ada isinya baik di langit maupun di bumi. Nah, mereka tuh harus paham terlebih dahulu konseptual tersebut. Karena kalau mereka tidak paham, nanti takutnya malah akan menyimpang, memiliki paham-paham yang tidak beragam sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi gini, yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Makanya tadi sempat saya sampaikan, kebatinan tidak ada hubungannya dengan dimensi astral atau dimensi mistis. Karena kebatinan itu sendiri adalah konseptual bagaimana caranya dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai cara. Contoh, kenapa saya bilang dengan berbagai cara? Artinya, tadi sempat saya sampaikan kita bisa berdoa dimanapun. Nah, gambarannya, kalau misalkan kita punya relasi atau punya teman, sedangkan di sana ramai, taruhlah sebut itu di sebuah pasar, kita panggil nama teman kita, otomatis susah. Karena ramai. Nah, konseptual kebatinan itu dia melakukan doa-doa misalkan di tempat-tempat yang dianggap nggak wajar oleh sebagian orang, tetapi buat dirinya make sense. Karena apa? Mereka berpikir pada saat dia bisa bermuhasabah, berdiam diri, terus jauh dari keheningan, mereka memiliki kepercayaan bahwa doanya, apa yang disampaikan doanya itu cepat diijabah atau sampai. Makanya mereka memiliki tentang konsep aliran kebatinan. Nggak ada hubungannya, itu hanya oknum-oknum yang mengatasnamakan praktisi atau spiritual, tapi dia tidak paham
tentang arti spiritual itu sendiri akhirnya menghubungkan tentang buka mata batin dengan aliran kebatinan atau paham kebatinan. Gak ada hubungannya itu. Buka mata batin itu kan sesuatu yang bukan dari panca indera kita, tetapi melalui kolbu. Nah, proses buka mata batin, kalau misalkan dibilang proses buka mata batin, artinya ya dia hanya bisa melihat secara kolbu, tidak bisa melihat secara johiriyah. Nah, itu beda konsep itu sebenarnya. Nah, kalau bahasanya mau buka mata ketiga, mungkin masih nyambung. Tapi kalau konsep buka mata batin itu nggak ada hubungannya dengan ilmu kebatinan. Buka mata batin, siapa yang membukakan terlebih dahulu? Gitu loh, kita harus tahu dulu. Terus dasarnya buka mata batin itu kan tidak seperti apa ya, kita buka mata telanjang. Sebenarnya gini, nah pemahaman-pemahaman itu yang selalu disangkut pautkan dengan keimanan, itu bahasa klise. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Seringkali ada orang yang mengatakan sama saya seperti ini, misalkan, "Ki, bukan mata batin dong, agar saya bisa lebih yakin kepada Tuhan saya, agar saya bisa lebih yakin kepada agama saya." Kan orang-orang bodoh yang seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Artinya hanya berpikiran sempit, dia bisa meyakini satu agama, dia bisa meyakini Tuhannya hanya berdasarkan kalau dia sudah bisa melihat sesuatu yang nggak biasa dia lihat. Kan itu sesuatu hal yang nggak masuk akal. Sedangkan dia belum lahir, dia ada di alam kandungan, itu juga sebenarnya gaib. Kenapa saya sampaikan gaib? Ya sekarang di dalam perut ini tidak ada yang namanya ventilasi loh. Betul nggak? Makan minumnya dari mana? Nah, artinya Allah sudah merumuskan sesuatu itu untuk bisa si bayi itu menikmati dari saripati apa yang ibunya konsumsi. Dia bisa bernafas melalui pori-pori yang sulit untuk dijelaskan, karena saya bukan orang kedokteran, tapi itulah gaib. Karena manusia lahir aja itu sudah gaib. Nah, kalau misalkan bahasanya saya percaya dengan yang gaib, kalau saya bisa melihat setan, itu bukan yang gaib, itu namanya menurunkan kualitas imannya dia. Jadi nggak semuanya praktisi itu mampu membukakan mata batin. Apalagi kalau misalkan dia jualan modul, itu udah bullshit lah. Banyak itu. Karena namanya proses. Kayak gini deh logikanya. Sedangkan kita, kebetulan saya muslim, kalau misalkan saya percaya begini. Konteksnya jin itu akan takut apabila kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Betul nggak? Nah, kalau misalkan ada oknum praktisi kasih modul isinya ayat Al-Quran untuk buka mata batin, bullshit. Yang ada bukannya setan nyamperin, setannya kabur, diwiritin gitu loh. Nah, makanya Allah sudah memberikan keindahan dua bola mata untuk bisa melihat sesuatu yang indah. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan rezeki seperti itu. Nah, harusnya kita lebih bersyukur bisa melihat sesuatu yang memang Allah sudah ciptakan. Ngapain lagi yang Allah tidak suka kita paksakan untuk melihat hanya dengan berdasarkan saya akan lebih yakin kalau melihat sesuatu penampakan. Kanuragan sebenarnya konsep dia bisa apa ya? Bisa memiliki ilmu yang namanya ilmu selamat. Bukan ilmu kekebalan dan lain sebagainya, walaupun banyak yang mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, kanuragan biasanya mereka mempelajari ilmu pukulan. Untuk apa? Untuk menaklukkan musuh. Terus ilmu selamat, saya nyebutnya ilmu selamat ya. Nah, ilmu selamat itu ilmu yang mungkin orang paham tentang bahasa zaman sekarang tekbal gitu. Karena mereka berpikir pada saat mereka belajar ilmu seperti itu, ya mereka kan terlindungi dari hal-hal yang sifatnya akan mencelakai. Sebenarnya bukan dari sana, tapi lebih ke ya, memintalah semuanya
kepada Allah untuk diberikan keselamatan, baik keselamatan yang hak maupun yang hakiki. Nah, orang yang mungkin berpikiran ilmu kanuragan adalah ilmu kebal dan lain sebagainya, sebenarnya ya tergantung dari persepsi orang itu sendiri. Kalau dibilang beberapa jenis tergantung apa yang dia pelajari. Seperti tadi saya sampaikan, bahkan ilmu kebal pun itu banyak. Ada ilmu kebal pukul tapi dibacok yang 4. Ada ilmu kebal bacok dipukul sakit. Ada juga ilmu kebal tusuk, ya dibacok kena, ditusuk nggak apa-apa, dipukul sakit. Ada yang ilmu kebal peluru, ya dipukul sakit, ditembak nggak apa-apa. Jadi semua itu ada beberapa tingkatan, tergantung siapa yang mau mempelajari dan kebutuhannya untuk apa. Bahkan pukulan pun ada namanya pukulan Bandung Bondowoso, ya kan, lembu sekilan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sama-sama poinnya untuk mempelajari ilmu kanuragan itu. Sebenarnya tergantung dari nawaitu seseorang. Kita harus melihat sejarah terlebih dahulu. Islam ini kan lahir itu setelah agama lain itu masuk ke Indonesia tepatnya. Nah, orang zaman dulu dia tidak memiliki agama yang tetap pada zaman dulu. Karena apa? Berdasarkan keyakinan mereka dengan olah batin. Nah, masuknya Islam setelah dikaji, oh ternyata amalan-amalan ini baik ya kalau diartikan. Makanya Al-Quran jangan hanya cuma dibaca, jangan cuma ngaji, tetapi dikaji agar apa? Agar kita paham isinya. Nah, tergantung lagi siapa yang menggunakan. Kalau orang menggunakan ilmu baik, ilmu putih, istilahnya dipakai buat mengerampok, terus buat kejahatan, jatuhnya hitam juga. Nah, ilmu hitam pun bahasanya ilmu hitam dipakai dengan dia berbuat baik, ya jatuhnya akan putih. Makanya saya sampaikan tidak ada yang namanya ilmu hitam atau ilmu putih, semuanya itu abu-abu. Siapa yang memegang ilmu tersebut, nah mereka lah yang mampu menciptakan ilmu putih atau ilmu hitam itu. Rawa rontek itu kan kemampuan seseorang itu sebenarnya menyalahgunakan kodrat, ya kan? Artinya apa? Kenapa saya bilang menyalahgunakan kodrat? Dia dibacok, selama dia masih menempel kakinya di tanah, dia akan hidup lagi. Kalau di bahasanya rawa rontek adalah penganut ilmu hitam, terus pancasona adalah penganut ilmu putih, sebenarnya kembalikan lagi, semua ilmu pada dasarnya sama. Toh kita meminta dan kita memuja bukan pada jin, bukan pada setan. Artinya semuanya dari siapa yang ia pinta. Toh kalau dia meminta kepada setan sekalipun, setan juga atas izin siapa. Jadi kita tidak bisa melihat apakah ini ilmu hitam atau ilmu putih, tergantung dari siapa yang melakukan. Kalau orang itu melakukan, dia mengamalkan ilmu rawa rontek, tapi dia berbuat baik, ya sekarang kita ini bisa menilai orang itu hanya dari perbuatan, bukan dari nawaitunya. Sedangkan nawaitu itu yang bisa melihat hanya Allah yang menciptakan, bukan manusia, karena tingkatannya sudah bukan tingkatan zohiriyah tapi batiniyah. Kalau dibilang apakah harus berguru, ya semua tergantung dari niat seseorang itu sendiri. Dan dimanapun tempat pasti memiliki SOP-nya masing-masing. Kenapa dibilang SOP ya? Ada yang mungkin hanya suruh puasa 7 hari, ada yang di daerah lain ada puasa 11 hari, daerah lain 21 hari, 41 hari, dan lain sebagainya. Semua tergantung dari apa yang dia pernah dapatkan melalui proses perjalanan spiritual. Makanya berubah-ubah dan berbeda-beda, tapi semua poinnya sama. Dan pada saat orang belajar, nggak semerta-merta kita makan cabai langsung pedas.
banyak yang gagal karena apa? Karena keangkuhan, kesombongan, ketamakan, sehingga dia mau belajar ilmu ini hanya untuk jago-jagoan. Nah, kalau udah konsepnya begitu, niat awalnya itu pasti akan hilang dan akan sulit untuk mempelajari ilmu tersebut. Even itu yang orang katakan ilmu hitam sekali juga seperti itu sama. Karena semuanya kan atas izin Allah, bukan izin setan. Gitu loh. Kalaupun ada bacaan rapalan mantra yang hubungannya bukan dari ayat-ayat tertentu, ya karena berdasar pemahaman dari zaman dulu, gitu loh. Kita juga tidak bisa menghardik apakah ini penganut ilmu hitam, syirik, sesat dan lain sebagainya, nggak bisa, karena kita sendiri tidak bisa melihat isi hati seseorang kecuali ya Sang Pencipta.